Sahabat selalu mudah. Ketika pungli makin brutal di pasar dan warga tak berdaya, seorang nenek sederhana muncul membawa harapan. Tapi siapa sangka, satu tendangannya membongkar jaringan kejahatan yang selama ini tersembunyi. Ini bukan nenek biasa. Di sebuah pasar tradisional di pinggiran kota, suasana pagi selalu ramai. Deretan pedagang sayur, buah, bumbu dapur, hingga jajanan khas kampung berjejer rapi di sisi kanan dan kiri gang sempit pasar. Suara tawar-menawar terdengar bersahut-sahutan, bercampur dengan aroma rempah, kue basah, dan wangi daun pisang. Namun di balik keramaian itu, ada bayang-bayang hitam yang membuat warga pasar resah. Seorang oknum polisi berpakaian lengkap, dengan pangkat yang tak seberapa, saban pagi mondar-mandir di sepanjang pasar. Ia dikenal dengan sebutan Pak Jabrik, polisi bertubuh tambun dengan kumis tebal dan wajah selalu masam. Setiap pagi, Pak Jabrik bersama dua rekannya memungut uang dari para pedagang. Uang keamanan, katanya. Padahal, tak pernah ada ancaman apapun selain dari mereka sendiri. Nenek, setorannya mana? Jangan pura-pura lupa. Kalau gak, lapakmu bisa gue bongkar. Gertaknya sambil menepuk-nepuk tongkat kayu yang selalu ia bawa. Nenek, seorang pedagang sayur tua, hanya bisa menunduk. Dengan tangan gemetar, ia serahkan lembaran lusuh 20 ribuan. Hatinya perih. Tapi apa daya? Sudah bertahun-tahun pungli ini terjadi, dan siapapun yang melawan, pasti nasibnya tak baik. Warga pasar sebenarnya sudah muak, tapi ketakutan selalu membungkam mulut mereka. Para pedagang kecil hanya bisa saling pandang, menghela napas panjang, dan berharap Allah segera menurunkan keadilannya. Pungli itu tak pandang bulu. Mau pedagang lama atau yang baru, semua kena. Bahkan seorang pemuda penjual es kelapa yang baru 2 hari buka lapak pun langsung disambangi. Nah, yang baru juga harus ikut aturan pasar sini. Setor duit keamanan kalau mau dagang tenang. Bentak salah satu oknum sambil merogoh uang dari kotak dagangan si pemuda. Pemuda itu hanya bisa pasrah, tak berani membantah. Pasar yang dulu penuh canda tawa, kini sering diwarnai ketegangan. Setiap melihat rombongan Pak Jabrik datang, para pedagang buru-buru menyelipkan uang ke saku baju atau ke bawah lapak, berharap bisa selamat dari pungli. Dan pagi itu, tanpa ada yang tahu, Allah telah mengirim seorang penolong dalam wujud yang tak disangka-sangka. Seorang nenek tua, berpakaian sederhana dengan keranjang berisi botol-botol jamu di pundaknya, pelan-pelan melangkah memasuki pasar. Belum ada yang menyadari, nenek ini bukanlah penjual jamu biasa. Di sudut pasar yang mulai sesak oleh para pedagang dan pembeli, seorang nenek tua perlahan-lahan memasuki area itu. Tubuhnya tampak ringkih, wajahnya keriput dihiasi senyum ramah. Di punggungnya tergantung keranjang bambu berisi botol-botol jamu tradisional. Bau rempah-rempah yang menyengat dari botol-botol itu segera menyebar di sekitar langkahnya. Nenek jamu, jamu sehat, buat kuat, buat pegal, buat encok. Seru nenek itu pelan, suaranya lembut tapi cukup jelas di tengah keramaian pasar. Beberapa pedagang menyapanya dengan ramah. Ada yang sekadar tersenyum, ada juga yang membeli sebotol jamu kunyit asam. Sehat terus ya, Nek, ucap seorang ibu penjual gorengan sambil menyerahkan uang recehan. Nenek itu hanya tersenyum kecil, matanya mengamati situasi pasar dengan seksama. Seolah-olah di balik keriput wajahnya, tersimpan pandangan tajam yang memperhatikan setiap sudut, setiap orang, dan setiap kejadian. Ia melihat Pak Jabrik dan 2 anak buahnya sedang bergerilya, memungut uang dari lapak-lapak. Wajah para pedagang tampak tegang, ada yang buru-buru menyerahkan uang, ada juga yang pura-pura sibuk membereskan dagangan agar tak dipalak lebih banyak. Di balik ketenangannya, nenek jamu itu diam-diam mencatat gerak-gerik para oknum tersebut. Ia memperhatikan siapa saja yang terlibat, dari siapa mereka menerima setoran, dan kemana mereka menyimpannya. Tak ada satupun yang luput dari pengamatannya. Setelah beberapa lama berkeliling, nenek itu berhenti di dekat sebuah kios sayur. Ia menurunkan keranjangnya, duduk bersila di atas tikar lusuh, dan mulai meracik jamu untuk seorang ibu pembeli. Tak ada yang menyangka, di balik tubuh rapuh dan senyum ramah itu, tersembunyi sosok tangguh yang sedang menjalankan tugas rahasia. Nenek itu bukan sekadar penjual jamu biasa, melainkan seorang intel yang ditugaskan untuk mengungkap jaringan pungli yang selama ini membuat resah warga pasar. Di sela kesibukannya, nenek itu berbisik lirih dalam hati, "Ya Allah, beri aku kekuatan dan kelancaran. Hari ini aku harus dapat bukti dan pelaku yang selama ini menindas orang-orang lemah." Angin pagi yang sejuk seolah menjadi saksi. Pasar itu masih tampak biasa, tapi sebentar lagi,
sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Hari mulai beranjak siang. Terik matahari perlahan menembus celah atap seng dan terpal lusuh yang menaungi para pedagang. Pasar tradisional di pinggiran kota itu kian ramai, tapi suasananya jauh dari nyaman. Bayang-bayang ketakutan masih menggantung di wajah para pedagang. Pak Jabrik bersama dua anak buahnya, Darto dan Ucup, makin leluasa berkeliling. Mereka tak hanya meminta uang, tapi juga mengambil barang dagangan seenaknya. Kalau ada pedagang yang berani protes, ancamannya hanya satu, lapak akan digusur atau dituduh melanggar aturan pasar. Setoran tambah, ya. Harga barang naik, uang keamanan juga harus naik, bentak Pak Jabrik saat menghampiri seorang pedagang telur. Pedagang itu menelan ludah. Dengan terpaksa, ia serahkan beberapa lembar uang lusuh. Rasa sesak di dadanya tak bisa disembunyikan. Ia ingin melawan, tapi ingat anak istrinya di rumah. Andai dia berurusan dengan polisi, siapa yang akan menghidupi mereka? Nenek jamu yang sejak tadi memperhatikan semua itu, menghela napas dalam hati. Ia melihat ada seorang pemuda penjual pisang yang baru berjualan beberapa minggu. Pak Jabrik menghampirinya dengan wajah garang. "Wahai, bocah, mana setoranmu? Baru dagang gak boleh sombong di sini," bentak Darto sambil menepuk pundak si pemuda. "Ampun, Pak, saya belum laku banyak. Ini saja buat beli beras di rumah," jawab pemuda itu dengan suara gemetar. Namun ucapan itu hanya membuat ketiga oknum polisi itu tertawa sinis. Ucup langsung merogoh kotak uang si pemuda tanpa izin, mengambil beberapa lembar, lalu pergi begitu saja. Warga pasar yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa diam. Ada yang menunduk, ada yang pura-pura sibuk menata dagangan. Tak seorang pun berani melawan. Mereka tahu betul siapa yang berani melawan, pasti akan dibuat susah. Keresahan itu makin terasa. Bisik-bisik ketakutan mulai terdengar di antara pedagang. "Kita harus gimana, ya? Mau lapor siapa?" "Mereka itu orang dalam," bisik seorang pedagang sayur. "Udah, diam aja deh. Nanti malah kita yang repot," jawab yang lain. Di sudut lain, nenek jamu itu memejamkan mata sejenak, menarik napas dalam-dalam. Ia tahu saatnya sudah dekat. Pungli ini sudah di luar batas. Tak hanya uang, para oknum itu mulai bertindak semena-mena, mempermalukan orang, mengancam, bahkan mengambil barang dagangan tanpa membayar. Hati nenek itu bergetar. Dalam hati ia berdoa, "Ya Allah, lindungi warga pasar ini. Beri aku kekuatan. Hari ini harus ada pelajaran untuk mereka." Keranjang jamunya masih di sisi, tapi matanya tak pernah lepas dari pergerakan para oknum. Sedikit lagi, tinggal menunggu momen yang tepat. Dan saat itu, Allah pasti menurunkan keadilannya. Intel nenek yang menyamar penjual jamu mengintai pergerakan para oknum. Di bawah keranjang jamu yang tampak biasa, nenek itu menyimpan alat kecil berbentuk seperti kancing baju. Alat itu sebenarnya kamera mini yang bisa merekam gambar dan suara. Sebuah peralatan sederhana milik dinas Intel yang khusus dipakai dalam penyamaran. Nenek itu bukan sekadar penjual jamu biasa. Ia adalah seorang Intel senior yang sudah lama bertugas di lapangan. Namanya dikenal di kalangan dinas intelijen. Meskipun warga sekitar tak pernah tahu siapa sebenarnya nenek ini. Wajahnya yang keriput dan tubuhnya yang tampak rapuh hanyalah kamuflase. Di balik semua itu, keberanian dan ketangkasannya telah berkali-kali membongkar kejahatan di berbagai wilayah. Pagi itu, sambil menawarkan jamu, nenek itu terus mengawasi Pak Jabrik dan dua anak buahnya. Ia hafal betul pola pergerakan mereka. Dimulai dari lapak sayur di pojok pasar, lalu ke kios ayam, terus ke penjual buah, baru kemudian ke kios bumbu dapur. Setiap kali para oknum itu meminta pungli, nenek itu mencatat waktunya, jumlah uang yang mereka ambil, serta siapa saja pedagang yang menjadi korban. Sesekali, nenek itu berpura-pura duduk di dekat korban pungli sambil meracik jamu, tapi sebenarnya merekam perbincangan mereka. "Nah, ini dia bukti yang kudapat," bisik nenek itu lirih. Dalam sekejap, kamera kecil itu merekam saat Darto merogoh uang di lapak pemuda penjual pisang. Wajah serakah Darto terlihat jelas. Suara ancaman Pak Jabrik pun terekam saat ia memalak seorang ibu penjual kerupuk. "Awas kalau nggak setor, lapakmu bisa gue robohin," gertaknya. Nenek itu mencatat semua dalam ingatannya. Setiap sudut pasar yang dilalui para oknum itu tak lepas dari pengamatannya. Sesekali, ia pura-pura meminum jamu, padahal sebenarnya mengirimkan kode ke markas melalui alat komunikasi kecil yang disembunyikan di dalam botol. Target dipastikan. Tunggu komando,
bisik nenek itu pelan. Di sekelilingnya, warga pasar masih tak menyadari. Mereka tetap sibuk dengan dagangan masing-masing, mencoba bertahan di tengah tekanan pungli yang tak kunjung berhenti. Namun di balik topi bambu lebar yang menutupi sebagian wajahnya, nenek itu menyimpan rencana besar. Hari ini akan jadi hari terakhir para oknum itu bisa berbuat semena-mena. Ia tahu, keberanian kadang harus menyamar dalam kesederhanaan. Dan Allah pasti menolong hambanya yang berjuang di jalan kebaikan. Siang itu, panas mulai menyengat kulit. Pasar tradisional dipenuhi suara teriakan pedagang, tawa anak kecil, dan derap langkah orang yang berlalu lalang. Namun suasana itu mendadak tegang ketika Pak Jabrik dan dua anak buahnya kembali beraksi. Mereka menghampiri seorang ibu penjual sayur yang dagangannya hanya tinggal sedikit. "Hei, Bu, mana setoran hari ini? Jangan ngaku gak ada." "Loh," gerta Pak Jabrik sambil menunjuk-nunjuk wajah si ibu. Wajah ibu itu pucat. Tangannya gemetar saat membuka dompet kecil berisi recehan. Ia serahkan uang seadanya dengan mata berkaca-kaca. "Cuma segini?" "Hah, kurang. Ini," bentak Darto sambil menepis tangan si ibu, hingga dompet kecil itu terjatuh. Para pedagang lain hanya bisa menyaksikan tanpa berani bertindak. Namun di antara kerumunan, nenek penjual jamu yang sedari tadi mengintai, akhirnya maju ke depan. Keranjang jamunya ia letakkan di pinggir jalan. Tatapannya kali ini tak lagi ramah. Sorot matanya tajam, penuh kemarahan yang terpendam. "Nak, apa kau tidak malu menindas orang lemah begitu?" Suara nenek itu datar tapi tegas. Pak Jabrik menoleh, lalu menatap nenek itu dari atas ke bawah dengan pandangan meremehkan. "Loh, ini nenek jamu ikut campur apa? Mau cari masalah, Nek? Sana jualan aja yang bener, jangan sok pahlawan di sini." Hardik Pak Jabrik sambil menunjuk-unjuk wajah nenek itu. Namun nenek itu hanya diam. Sejenak ia memejamkan mata, lalu berucap lirih, "Astagfirullah, kalian ini benar-benar keterlaluan." Tanpa banyak kata, dalam sekejap nenek itu melayangkan tendangan cepat ke arah perut Pak Jabrik. Tak ada seorang pun yang menyangka, tubuh tua yang keriput itu mampu bergerak begitu gesit. Pak Jabrik terpental ke belakang, jatuh menabrak tumpukan keranjang bawang. Warga pasar sontak berseru kaget. "Allahu Akbar! Nenek jamu nendang polisi!" teriak seorang pedagang. Darto dan Ucup terkejut. Mereka tak percaya mata mereka sendiri. Bagaimana mungkin seorang nenek bisa menendang Pak Jabrik yang bertubuh besar? Tapi sebelum mereka sempat bereaksi, nenek itu sudah berdiri dengan posisi kuda-kuda, siap menghadapi siapapun yang mendekat. "Kalian pikir orang lemah di sini tidak punya pelindung? Hari ini cukup," tegas nenek itu. Kerumunan warga mulai berdatangan. Beberapa dari mereka yang selama ini hanya bisa diam, kini perlahan memberanikan diri mendekat. Suasana pasar berubah seketika. Pak Jabrik berusaha bangkit, wajahnya merah padam, matanya melotot penuh amarah. "Sialan kau, Nek, berani-beraninya," desisnya sambil menarik pentungan di pinggang. Tapi nenek itu tetap tenang. Ia tahu, Allah bersamanya, dan kezaliman tak boleh dibiarkan. Hari ini pasar itu akan melihat siapa sebenarnya nenek jamu itu. Suasana pasar yang tadi hiruk-pikuk dagang, kini berubah menjadi arena keributan. Para pedagang yang biasanya takut, kini justru berkerumun di sekitar lapak sayur, menyaksikan langsung kejadian yang tak pernah mereka bayangkan. "Nenek jamu itu bisa kungfu," bisik seorang penjual buah dengan mulut terbuka lebar. Pak Jabrik yang tadi terpelanting, kini bangkit dengan wajah merah padam. Darto dan Ucup langsung merapat ke sisinya. Pentungan kayu di tangan mereka siap diayunkan. Namun nenek itu, dengan keranjang jamu yang masih utuh di sisi, tetap berdiri tenang. "Cukup sudah kalian menindas orang kecil di sini," ucap nenek itu lantang. Darto maju lebih dulu. "Sialan, rasain ini, Nek." Dia mengayunkan pentungan ke arah kepala nenek itu. Tapi dengan gerakan cepat, nenek itu menunduk, lalu menyikut perut Darto, membuat pria bertubuh besar itu meringkuk kesakitan. Warga pasar langsung bersorak. "Woi, kena dia! Nenek jamu jagoan, Ucup yang tak terima, ikut menyerang. Ia menendang ke arah nenek itu, tapi kakinya disambut sapuan kaki nenek yang membuat tubuhnya terjatuh telentang di atas genangan air. Sekujur tubuhnya basah kuyup dan wajahnya terendam air kotor. Pak Jabrik makin murka. Ia tak lagi memperhitungkan posisi. Dengan pentungan di tangan, dia menerjang ke arah nenek itu. Tapi nenek jamu yang sudah hafal pola serangan semacam itu,
dengan mudah mengelak ke samping, lalu memutar tubuhnya, melayangkan tendangan memutar ke dada Pak Jabrik. Duar. Pak Jabrik jatuh terbanting ke atas tumpukan karung beras. Napasnya terengah-engah, tubuhnya terasa berat. Sorakan warga semakin riuh. Ada yang bertepuk tangan, ada yang berteriak-teriak memanggil warga lain. Cepat ke sini, lihat, nenek jamu gebukin polisi pungli. Anak-anak kecil yang tadi bermain kejar-kejaran pun berhenti, ikut menonton dari kejauhan. Para pedagang yang selama ini hanya diam, kini mulai berani bersuara. Bagus, Nek, hajar aja. Udah lama mereka ini bikin resah. Suasana pasar benar-benar berubah. Keberanian seorang nenek jamu menjadi pemantik semangat bagi warga. Mereka mulai berbisik-bisik, saling menyemangati, dan diam-diam merapatkan barisan. Wajah ketakutan mereka perlahan berganti menjadi keberanian. Nenek itu tetap tenang, walau napasnya mulai berat. Ia tahu, ini baru permulaan. Masih banyak yang harus dibersihkan di pasar itu. Tapi setidaknya, hari ini warga sudah tahu, ada harapan di antara ketakutan. Allah tidak akan membiarkan kezaliman terus berdiri, bisik nenek itu dalam hati. Dan pasar itu hari ini menjadi saksi keberanian seorang nenek tua melawan ketidakadilan. Pak Jabrik yang terbaring di atas karung beras, perlahan bangkit dengan tubuh gemetar. Napasnya tersengal, tapi matanya menyala penuh amarah. Ia tak peduli lagi bahwa lawannya seorang nenek. Harga dirinya diinjak di depan banyak orang. Sedangkan Darto dan Ucup masih meringkuk, belum sanggup berdiri usai dihajar nenek itu. Dengan tubuh yang masih lemah, Pak Jabrik menyeret pentungan kayunya lalu maju perlahan. Nenek tua, beraninya kamu mempermalukan aku di depan orang-orang ini. Kali ini, aku habisi kau, geramnya. Nenek itu berdiri tegak, keranjang jamunya tetap di samping. Tapi kini kedua tangannya terbuka, kuda-kudanya siap. Gerakan tubuhnya ringan, seolah bukan orang tua, tapi seorang pesilat yang sudah terbiasa berkelahi. Pak Jabrik menyerang. Pentungan itu diayunkan keras ke arah kepala nenek. Tapi sekali lagi, dengan lincah, nenek itu menepisnya ke samping, lalu membalas dengan pukulan telak ke dada Pak Jabrik. Tubuh Pak Jabrik oleng, tapi belum menyerah. Dia kembali mengayun pentungan ke samping. Nenek itu membungkuk cepat, lalu memutar tubuh, menyapu kaki Pak Jabrik. Pria itu jatuh terbanting ke tanah berdebu. Warga pasar makin bersorak. Allahu Akbar. Bagus, Nek. Hajar habis aja. Melihat komandannya babak belur, Darto memaksa diri bangkit dan mengambil pisau kecil dari balik pinggangnya. Ia hendak menyerang dari belakang. Tapi nenek itu seolah sudah membaca gerakannya. Saat Darto baru melangkah, nenek itu membalik tubuh dan dengan tendangan lurus menghantam tangan Darto. Pisau itu mental, jatuh ke tanah. Darto meringis kesakitan, jarinya seolah patah. Kau pikir bisa licik di hadapanku? Ucap nenek itu dingin. Ucup yang masih setengah sadar berusaha kabur, tapi seorang pedagang buah melemparkan keranjang kosong ke arahnya, membuatnya tersungkur. Beberapa warga lain langsung menangkap Ucup, mengikat tangannya dengan tali rafia. Kini tinggal Pak Jabrik yang tersisa. Meski tubuhnya sudah lemah, ia tetap memaksa berdiri. Jangan kira kau menang. Nek, aku punya atasan. Aku. Belum sempat kalimat itu selesai, nenek itu maju cepat. Dengan teknik kuncian tangan, nenek itu membalik lengan Pak Jabrik ke belakang, membuat pentungan jatuh. Lalu dengan satu gerakan kuat, ia membanting Pak Jabrik ke tanah. Bruk! Pak Jabrik tergeletak, tak sanggup bangkit. Nafasnya terengah, wajahnya kotor penuh debu. Warga pasar serentak bertepuk tangan. Allahu Akbar! Habis dia! Bersin aja, Nek! Nenek itu menghela napas panjang. Ia menoleh ke kerumunan warga, lalu berkata lantang. Mulai hari ini, jangan ada lagi yang takut pada oknum seperti ini. Semua warga berhak hidup tenang dan dagang dengan jujur. Kita punya hak untuk menolak pungli. Warga pasar berseru setuju, wajah mereka kini dipenuhi keberanian. Semua mata tertuju pada nenek jamu yang ternyata bukan sekadar penjual jamu biasa. Pasar itu telah menjadi saksi, bagaimana kezaliman bisa runtuh hanya oleh keberanian satu orang. Allah bersama orang-orang yang membela kebenaran. Bisik nenek itu lirih, sore itu pasar tradisional kembali tenang. Para pedagang membersihkan lapak, anak-anak kecil yang tadi bersorak-sorai sudah kembali ke rumah,
dan warga mulai membicarakan keberanian nenek penjual jamu yang berhasil melumpuhkan para oknum polisi pemalak. Namun bagi nenek itu, tugasnya belum selesai. Ia tahu, di balik ketiga orang tadi, masih ada jaringan yang lebih besar. Nenek itu kembali ke rumah kontrakannya yang sederhana di gang sempit pinggiran pasar. Di sana, ia menghubungi markas lewat alat komunikasi kecil yang disimpan di bawah lapisan keranjang jamu. Target utama diamankan. Besok pagi operasi pembersihan dilanjutkan, ucap nenek itu pelan. Tak lama kemudian, beberapa anggota intel lain yang selama ini menyamar sebagai tukang parkir, pedagang mainan, dan tukang gorengan mulai merapat ke rumah kontrakan nenek itu. Mereka semua adalah anggota intel yang sejak lama mengintai pergerakan pungli di pasar tersebut. Pagi harinya, sebelum matahari terbit, beberapa mobil tanpa plat dinas resmi sudah parkir di pinggir jalan. Para petugas berseragam preman dan anggota propam yang menyamar mulai menyebar ke area pasar. Sementara itu, Pak Jabrik, Darto, dan Ucup yang sejak tadi malam diikat warga di pos ronda mulai gelisah. Tubuh mereka penuh luka, wajah lebam, dan baju robek. Gawat, ini pasti bakalan panjang, gumam Darto. Baru saja mereka hendak berusaha kabur, nenek itu muncul diiringi beberapa petugas propam. Wajahnya tetap tenang. Keranjang jamu masih di tangan, seolah-olah tak terjadi apa-apa. Pagi, Pak Jabrik, mau kemana? Sindir nenek itu. Pak Jabrik terdiam, tak berani menjawab. Semalam kalian minta pungli. Hari ini kalian saya jemput. Semua data laporan sudah lengkap. Warga juga sudah siap jadi saksi. Lanjut nenek itu. Petugas propam langsung memborgol ketiga orang itu. Warga yang mulai ramai di pasar bersorak lega. Alhamdulillah. Akhirnya ditangkap juga. Udah lama mereka bikin resah. Tanpa perlawanan, ketiga oknum polisi itu digiring masuk ke mobil. Warga menyaksikan dari pinggir jalan, ada yang merekam dengan ponsel, ada yang sekadar bersyukur dalam hati. Sebelum pergi, nenek itu menoleh ke arah warga dan berkata, kalau ada yang memalak lagi, jangan takut lapor. Negara tidak boleh kalah oleh orang-orang kotor seperti ini. Kalian semua berhak hidup tenang. Allahu Akbar. Terima kasih, Nek, teriak salah satu warga. Mobil-mobil itu pun meninggalkan area pasar, membawa ketiga oknum menuju kantor untuk diproses. Nenek itu menghela napas lega. Tugasnya di pasar ini hampir selesai, tapi satu hal masih harus dibereskan, membongkar jaringan pungli di kantor pusat. Allah masih memberiku tenaga. Saatnya bersihkan akar kejahatan di atas sana, ucap nenek itu pelan, sambil kembali memanggul keranjang jamunya. Setelah keberhasilan menangkap ketiga oknum polisi jalanan di pasar tradisional, nenek itu tidak langsung kembali ke rumah. Pagi itu juga, ia menuju sebuah gedung tua di pinggiran kota yang tampak seperti gudang kosong. Namun di dalamnya, tersembunyi markas sementara untuk operasi khusus pemberantasan pungli. Di sana, beberapa anggota intel senior sudah menunggu. Mereka menyambut nenek itu dengan hormat. Wajah nenek itu tetap tenang. Tapi sorot matanya menunjukkan bahwa tugas besarnya belum selesai. Bagaimana? Laporan dari pasar? Tanya seorang pria parubaya yang dikenal dengan nama Sandi Pak Arya. Sudah bersih. 3 oknum ditangkap. Warga bersedia jadi saksi. Jawab nenek itu singkat. Pak Arya mengangguk. Ia kemudian membentangkan sebuah peta besar di atas meja kayu. Ada beberapa foto wajah di situ, lengkap dengan nama dan jabatan. Termasuk atasan langsung Pak Jabrik dan beberapa nama dari kantor pusat yang selama ini diduga terlibat dalam jaringan pungli besar-besaran. Kita dapat info dari hasil interogasi semalam. Ada aliran uang haram dari para oknum jalanan itu ke kantor pusat. Nama yang paling sering disebut, Kompol Rudi, ucap Pak Arya sambil menunjuk sebuah foto pria berkumis tebal. Nenek itu mengepalkan tangan. Kompol Rudi, sudah lama dia jadi biang kerok pungli di kawasan ini, gumamnya. Operasi pun disusun. Beberapa anggota intel lain akan menyamar sebagai pemohon izin usaha dan calo, sedangkan nenek itu akan langsung masuk ke kantor pusat dengan menyamar sebagai petugas kebersihan. Seluruh pergerakan telah diatur dengan cermat. Pagi harinya, nenek itu mengenakan seragam kebersihan, lengkap dengan ember dan pel kayu. Ia masuk ke kantor pusat kepolisian yang menjadi sarang korupsi itu. Beberapa petugas jaga di pintu hanya sekilas melirik, tak mengenalinya. Saat melewati lorong kantor, nenek itu memperhatikan dengan saksama. Di ruangan belakang, terlihat Kompol Rudi duduk santai sambil menghitung lembaran uang. Di mejanya, ada beberapa map berisi data setoran dari lapangan. Tawa licik terdengar dari balik pintu.
Lumayan, setorannya makin lancar. Pasar tradisional aja udah nyetor lebih dari target, kata Kompol Rudi pada dua anak buahnya. Nenek itu mendekat pelan. Ia menempelkan alat perekam suara kecil di balik lemari kayu, lalu masuk membersihkan lantai tanpa dicurigai. Saat kesempatan tiba, nenek itu mendekat, pura-pura mengepel tepat di bawah meja kerja Kompol Rudi. Dalam sekejap, ia mengeluarkan borgol kecil dari kantong baju dan langsung memborgol kaki Kompol Rudi ke kaki kursinya. Apa-apaan ini? Hei! Teriak Kompol Rudi kaget. Para anggota Intel langsung masuk ruangan, senjata terhunus. Beberapa berteriak, "Jangan bergerak! Anda ditangkap atas tuduhan pungli dan penyalahgunaan wewenang." Kompol Rudi tak berkutik. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya. "Bu, siapa kau sebenarnya?" tanya Kompol Rudi gemetar. Nenek itu berdiri tegak, membuka sedikit masker wajahnya. "Aku bukan sekadar penjual jamu. Aku Intel yang ditugaskan langsung membersihkan kotoran di institusi ini." Para anggota Intel langsung mengamankan barang bukti uang, data setoran, dan buku catatan hitam. Kantor itu kini resmi dalam status penyelidikan. Wajah Kompol Rudi benar-benar tak percaya. Siapa sangka, nenek tua yang selama ini dianggap remeh ternyata seorang Intel senior yang diam-diam mengintai pergerakan mereka. Allah tak pernah tidur, Rudi. Kezaliman yang kalian pelihara, pada akhirnya akan dibongkar juga, ucap nenek itu dengan suara mantap. Hari itu menjadi catatan hitam bagi institusi kepolisian di kota kecil itu. Setelah Kompol Rudi dan anak buahnya tertangkap basah di kantor pusat, berita tentang jaringan pungli pasar tradisional yang melibatkan oknum polisi langsung menyebar ke seluruh wilayah. Media lokal mulai menulis berita, warga berbondong-bondong datang ke kantor polisi, ingin menyaksikan proses hukum terhadap para pelaku. Di ruang tahanan kantor Propam, Pak Jabrik, Darto, dan Ucup tampak lesu. Wajah mereka lebam, tubuh penuh luka bekas keributan malam sebelumnya. Ketika mereka mendengar kabar bahwa Kompol Rudi juga sudah ditangkap, seketika wajah mereka semakin pucat. "Gawat, kalau Kompol Rudi udah ketangkep, habis sudah kita," bisik Ucup. Tak lama, sebuah mobil tahanan datang ke halaman kantor Propam. Para anggota Propam yang berjaga langsung bersiap. Satu persatu, para oknum itu digiring keluar ruangan. Tangan mereka diborgol, kaki diseret malas. Warga yang berkumpul di luar pagar kantor langsung bersorak. "Hore! Akhirnya masuk penjara juga. Jangan dikasih ampun. Udah lama kami disiksa mereka." Nenek itu berdiri di samping pagar, keranjang jamunya masih di tangan. Senyumnya tipis, matanya teduh, namun penuh wibawa. Ia menatap satu persatu para oknum polisi yang selama ini meresahkan warga. Sebelum mobil tahanan pergi, Kompol Rudi sempat melihat ke arah nenek itu. "Bu, saya mohon, saya cuma korban keadaan." Nenek itu mendekat, menatapnya dalam-dalam. "Kalian bukan korban keadaan. Kalian yang menciptakan keadaan buruk itu. Ingat, keadilan di dunia mungkin bisa kau lari, tapi di hadapan Allah tak ada yang bisa bersembunyi." Kompol Rudi hanya bisa menunduk. Mobil tahanan pun bergerak menuju rumah tahanan markas Propam. Para warga bertepuk tangan. Beberapa pedagang pasar yang dulu sempat dipalak, kini bisa bernapas lega. "Allahu Akbar, terima kasih, Nek," ucap seorang pedagang sayur sambil mengusap air matanya. Hari itu, para oknum resmi dipenjara. Institusi mulai melakukan perbaikan besar. Pimpinan kepolisian daerah datang ke pasar, meminta maaf di depan warga, dan berjanji akan menindak tegas siapapun yang berbuat pungli di kemudian hari. Pasar tradisional itu pun kembali damai. Para pedagang bisa berjualan tanpa takut dipalak, warga kembali tenang berbelanja, dan ketertiban mulai terasa kembali. Di sudut pasar, nenek itu masih berjualan jamu. Meski tugasnya sudah selesai, ia tetap memilih hidup sederhana di tengah warga kecil, sebab baginya, keberanian dan ketulusan jauh lebih penting daripada jabatan dan penghargaan. Setelah keributan di pasar itu mereda dan para oknum resmi dipenjara, nenek itu kembali ke kehidupannya seperti semula. Ia tetap mengenakan kebaya lusuh dan kain batik sederhana, menenteng keranjang bambu berisi botol-botol jamu, berkeliling pasar tradisional di pinggiran kota itu. Meski banyak warga yang kini tahu siapa dirinya sebenarnya, nenek itu tetap menolak diperlakukan istimewa. Ia tak mau ada orang yang memanggilnya dengan sebutan Bu Intel atau pangkat kehormatan lain. Baginya, tugas sudah selesai, dan yang ia butuhkan hanya ketenangan dan kebermanfaatan untuk sesama.
Beberapa pedagang yang dulu takut memandangnya, kini malah berebut menyapa. "Nek, ayo mampir dulu, minum teh hangat. Jamu Nek bikin badan adem. Yuk sini sekalian, Nek." Tapi nenek itu hanya tersenyum ramah, menolak dengan halus. "Terima kasih, Nak. Nanti saja kalau jamunya habis. Saya mampir ya," ucapnya lembut. Di rumah kayu kecilnya di pinggir kampung, nenek itu hidup sederhana. Ia merawat tanaman obat di pekarangan sempit. Ada daun sirih, kunyit, temulawak, kencur, dan beberapa tanaman jamu lain yang dirawatnya penuh kasih sayang. Anak-anak kecil sering bermain di halamannya, memetik bunga liar, dan mendengarkan kisah-kisah masa lalu dari si nenek. Namun, nenek itu tak pernah membanggakan dirinya sebagai intel. Ia hanya bercerita soal pentingnya keberanian melawan kezaliman dan kejujuran dimanapun berada. "Alo itu sayang sama orang yang berani menegakkan kebaikan, Nak," ucap nenek itu suatu sore pada anak-anak kampung yang duduk di bel bambu. Meskipun beberapa petinggi intel pernah datang menawarkan jabatan kehormatan atau rumah dinas sebagai bentuk penghargaan, nenek itu selalu menolak. "Cukup saya di sini saja, dekat dengan warga kecil. Saya bahagia begini," katanya tegas. Di pasar, namanya tetap dikenal sebagai nenek penjual jamu. Tapi di hati warga, ia adalah pahlawan sejati yang membela keadilan tanpa pamrih. Dan bagi nenek itu, hidup sederhana di tengah orang-orang baik jauh lebih membahagiakan daripada segala pangkat dan kedudukan. Beberapa bulan setelah peristiwa besar yang menghebohkan pasar tradisional di pinggiran kota itu, suasana benar-benar berubah. Para pedagang kembali berjualan dengan tenang tanpa rasa takut dipala. Warga bisa keluar masuk pasar tanpa tekanan, tanpa khawatir akan ada oknum berseragam yang seenaknya meminta uang. Para pejabat yang selama ini menutup mata terhadap pungli pun mulai dicopot satu persatu. Lingkungan kampung kembali tentram, seolah angin segar keadilan baru saja berhembus, menyapu bersih ketidakadilan yang selama ini membelenggu. Namun, di balik ketenangan itu, tanpa sepengetahuan banyak orang, sebuah kejutan besar tengah dipersiapkan. Pimpinan Dinas Intel Pusat, yang selama ini mengamati perkembangan kasus itu dari jauh, memutuskan untuk memberikan penghargaan khusus kepada sang nenek penjual jamu. Bukan sekadar sebagai bentuk terima kasih, tapi juga penghormatan atas keberanian dan ketulusannya membongkar kebusukan di tubuh aparat. Di sebuah sore menjelang maghrib, balai desa dihiasi sederhana. Warga dikumpulkan, anak-anak kecil, para pedagang pasar, tokoh masyarakat, hingga para pejabat datang mengenakan seragam lengkap. Tak seorang pun berani membocorkan acara ini pada sang nenek. Mereka ingin semuanya menjadi kejutan yang berkesan. Seorang tetangga, seorang ibu tua bersahaja, datang mengetuk pintu rumah sang nenek. "Nek, ayo ke balai desa," katanya, "ada kumpul warga. Semua orang udah nunggu." Tanpa curiga, nenek itu pun berjalan perlahan, membawa keranjang jamunya seperti biasa. Keriput di wajahnya tak menyembunyikan ketegasan mata yang pernah membuat para oknum pemalak itu ciut ketakutan. Langkahnya pelan, tapi pasti, menyusuri jalan setapak menuju balai desa yang mulai ramai. Begitu tiba di sana, semua orang berdiri menyambut. Anak-anak kecil berlari mendekati. Para pedagang pasar menghampiri sambil menyalami tangannya. Beberapa di antaranya meneteskan air mata haru. Warga kampung itu tahu, tanpa keberanian nenek ini, keadaan mereka tak akan sebaik sekarang. Di atas panggung kecil, seorang pejabat intel daerah berdiri, memegang kotak kayu berukir lambang negara. "Saudara-saudara sekalian," ucapnya lantang, membuat suasana balai desa hening seketika. "Hari ini kita berkumpul bukan untuk pesta, bukan untuk sekadar acara biasa. Kita berkumpul untuk memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada sosok sederhana yang telah menyelamatkan pasar kita, membongkar kezaliman, dan menunjukkan bahwa keberanian tak pernah memandang usia, jabatan, maupun penampilan." Semua mata kini tertuju pada nenek yang berdiri di tengah kerumunan. Keranjang jamu masih di pundaknya. Wajahnya tenang, meski matanya mulai berkaca-kaca. "Dengan ini, kami dari Dinas Intel Pusat menganugerahkan penghargaan kehormatan dan lencana pengabdian kepada nenek penjual jamu, atas keberanian, ketulusan, dan pengabdian luar biasa dalam menegakkan keadilan di tengah masyarakat." Tepuk tangan bergemuruh. Suasana penuh haru. Beberapa warga terlihat tak mampu menahan air mata. Pejabat itu turun dari panggung, menghampiri sang nenek, lalu menyerahkan kotak kayu berisi lencana kecil berwarna emas, berlambang negara. Dengan tangan bergetar, nenek itu menerimanya. Bibirnya bergetar, air mata mulai membasahi pipi tuanya. "Allah, semua ini bukan karena saya hebat. Semua ini karena pertolongan MU.
bisiknya lirih. Ia lalu berdiri di depan warga, suaranya pelan, namun cukup jelas hingga seluruh balai desa sunyi. Saya ini cuma orang tua biasa. Saya cuma nggak tahan lihat ketidakadilan dibiarkan. Jangan pernah takut membela kebenaran. Nah, selama niat kita lurus karena Allah, yakinlah, kemenangan itu pasti datang. Ucap nenek itu, suaranya berat namun penuh ketegasan. Suasana pun hening sejenak, lalu kembali pecah oleh tepuk tangan warga yang menggema. Penghargaan itu tak mengubah siapa nenek itu. Keesokan harinya, ia tetap berkeliling pasar dengan keranjang jamu di pundak. Tetap menyapa warga, menawari jamu, tersenyum ramah pada anak-anak kecil, dan menyapa satu persatu pedagang. Tapi kini, di mata warga, sang nenek bukan sekadar penjual jamu. Ia adalah simbol keberanian, lambang bahwa keberanian bisa datang dari siapa saja, kapan saja, bahkan dari seorang nenek tua di sudut pasar. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa ketidakadilan tak boleh dibiarkan, sekecil apapun itu. Dan keberanian untuk melawan keburukan tak mengenal usia, jabatan, maupun keadaan. Selama hati kita tulus dan yakin pada pertolongan Allah, maka kebenaran pasti akan menemukan jalannya. Suasana pasar tradisional di pinggiran kota kembali ramai seperti biasa. Para pedagang sibuk menata dagangannya, anak-anak kecil berlarian di gang sempit, dan ibu-ibu berbelanja kebutuhan rumah tangga dengan senyum lepas. Tak ada lagi bayangan suram pungli, tak ada lagi teriakan kasar dari oknum berseragam yang selama ini membuat warga ketakutan. Semua berubah sejak peristiwa besar itu. Di sudut pasar, seorang nenek tua berjalan pelan dengan keranjang jamu di pundaknya. Wajahnya tetap sama, keriputnya tetap tak berubah, senyumnya pun masih sehangat dulu. Dialah nenek yang pernah membuat seluruh warga pasar geger. Nenek yang dengan keberaniannya berhasil menghentikan kezaliman yang selama ini membelenggu pasar kecil itu. Setiap langkah nenek itu diikuti pandangan penuh hormat dari para pedagang. Mereka menunduk, menyapa dengan sopan, dan sesekali ada yang menyodorkan segelas teh hangat sebagai bentuk terima kasih. Allah, betapa tenangnya hati ini, nak, bisik sang nenek lirih saat duduk di bel-bel bambu di samping warung kecil. Beberapa anak muda pasar menghampiri, salah satu dari mereka berkata, "Nek, kami semua nggak akan lupa sama keberanian nenek. Kalau bukan karena nenek, pasar ini mungkin masih dipenuhi pungli." Sang nenek tersenyum. Ia menatap mereka satu persatu, lalu berkata pelan tapi penuh makna, "Anakku, ingatlah baik-baik, dimanapun kalian hidup, jangan pernah diam saat melihat ketidakadilan. Walaupun kalian cuma orang kecil, walaupun kalian nggak punya pangkat, jangan takut membela yang benar. Karena sejatinya, kebenaran itu milik Allah. Dan barang siapa berani menegakkan kebenaran karena Allah, maka Allah sendiri yang akan jadi pelindungnya." Kata-kata itu bagai angin segar yang menyentuh hati setiap orang di sekitarnya. Para pedagang pasar mulai sadar bahwa selama ini mereka terlalu takut, terlalu diam saat ketidakadilan hadir di depan mata. Mereka mengerti bahwa keberanian tak mesti datang dari orang kuat, dari yang muda, atau dari yang punya jabatan. Kadang, keberanian sejati justru lahir dari hati yang tulus, dari jiwa yang ikhlas, dari orang-orang sederhana yang memilih melawan demi kebaikan bersama. Keberanian sang nenek juga mengajarkan satu hal penting, bahwa jangan pernah menilai orang dari penampilannya. Orang tua renta, penjual jamu keliling, atau siapapun yang terlihat lemah di mata manusia, bisa jadi justru lebih kuat daripada siapapun. Karena yang membuat seseorang kuat bukan fisiknya, tapi keberanian hatinya. Warga pasar itu belajar banyak dari peristiwa tersebut. Mereka kini lebih berani bersuara saat ada ketidakadilan. Tak lagi takut melapor jika ada pungli atau pemerasan. Mereka saling menjaga, saling memperhatikan, dan saling menguatkan. Sang nenek sendiri tak pernah berubah. Walaupun sempat mendapatkan penghargaan dari Dinas Intel Pusat, ia tetap memilih hidup sederhana. Baginya, bukan pujian atau penghargaan yang dicari, tapi ketenangan hati karena bisa menolong sesama. Dalam setiap langkahnya, sang nenek selalu berdoa, "Allah, jadikanlah keberanian ini bukan karena ingin dipuji manusia, tapi murni karena mencari ridho MU. Jauhkan kami semua dari kezaliman, dan kuatkan hati kami untuk selalu membela yang benar." Peristiwa ini menjadi pelajaran besar, bahwa di zaman seburuk apapun, kebaikan dan keberanian akan selalu ada. Dan selama di hati manusia masih ada ketulusan, maka cahaya keadilan tak akan pernah padam. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa keberanian bukan soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling tulus dalam membela kebenaran.
Dan semoga Allah senantiasa menjaga kita dari ketidakadilan dan memberi kekuatan untuk selalu berada di jalan yang diridhanya. Cerita ini adalah fiktif belaka, dibuat menyerupai kisah nyata untuk diambil hikmahnya. Jika ada nama, tempat, atau peristiwa yang kebetulan sama, itu semata kebetulan dan tidak ada unsur kesengajaan. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton cerita ini sampai selesai. Semoga ada pelajaran yang bisa kita petik bersama. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita penuh hikmah lainnya.